Dulu waktu gua baru lulus SMA, gua lihat teman-teman gua kuliah santai di Indonesia. Bisa kuliah sambil nongkrong, habis itu bisa tiap semester liburan ke luar negeri atau keluar kota. Nah, gua yang waktu itu gua harus memantau ke luar negeri, gua itu harus kerja sambil kuliah sambil belajar bahasa Inggris. Kenapa gua memilih jalan yang susah dibanding jalan yang mudah? Karena hidup di Indonesia gua tahu waktu itu orang tua gua nggak punya duit yang cukup untuk ngebiayain gua kuliah. Akhirnya gua tuh buat sekadar makan dan kuliah pun juga sulit. Ya akhirnya gua harus minjem uang orang untuk modal gua ke New Zealand untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kadang pas gua sampai sini, gua tuh cuma makan mie instan, tidur cuma 3-4 jam sehari. Tapi semuanya harus tetap jalan. Gua harus bisa kerja, kuliah, sambil belajar bahasa Inggris. Karena waktu itu gue juga nggak bisa bahasa Inggris waktu gue sampai. Karena gue mau udah nekat aja nih, gue nggak punya apa-apa. Karena kalau lu nggak punya privilege kayak gue, satu-satunya cara adalah lu harus kerja lebih keras daripada orang lain. Nah, gue tuh ubah ya cara pandang gue ya. Gue tuh bukan kerja karena terpaksa, tapi gue kerja untuk bertumbuh. Karena ada satu orang yang bilang ke gue, lu kerja adalah bagian dari hidup, bukan lu hidup untuk kerja, bukan. Jadi kalau lu mengubah cara pandang, lu kerja untuk hidup, artinya kerja adalah suatu suatu bagian dari hidup lo yang membuat lo untuk upskill dan juga mencari pengalaman daripada lo terpaksa kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup lo sehari-hari. Nah, setiap gajian, gua tuh pakai metode 50-30-20. 50%-nya buat kebutuhan, 30% buat investasi, dan 20% buat dana darurat. Gue mulai beli emas, Bitcoin, lalu saham. Awalnya kecil tapi konsisten lama-lama jadi besar. Tanpa sadar beberapa tahun kemudian, gue bisa melunasi semua utang yang gue pakai untuk modal gue ke New Zealand. Karena gue nggak mau minta bantuan siapapun untuk melunasi utang gue. Karena gue tanggung jawab. Nah, rasanya tuh luar biasa banget waktu pertama kali sadar. Gue yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang gue bisa punya aset. Dan gue punya jumlah tabungan tertentu untuk gue bisa financial freedom di masa depan. Nah, sebelum lanjut, cara ngatur duit gitu. Nah, follow dulu akun ini ya, karena gue pengen ngajak kalian untuk bisa mencapai 1 miliar pertama dengan cara yang realistis. Ingat, sukses itu bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang nggak nyerah waktu itu paling berat. Karena kebanyakan orang kalau udah lagi di tempat itu orang nyerah. Tapi kalau kalian di tempat, kalian bisa jadi lebih baik, itu yang luar biasa. Semoga bermanfaat.